Profil singkat. Nama: Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie. Panggilan populer B.J. Habibie. Istri: Hasri Ainun Besari. Tempat tanggal lahir: Parepare, 25 Juni 1936. Masa jabatan: Presiden Republik Indonesia 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Alasan B.J. Habibie layak dijadikan tokoh panutan: sosok yang ramah, jenius, pintar, tangguh, bertanggung jawab, memiliki sikap kepemimpinan yang baik, kecintaan pada bangsa dan negara Indonesia, serta menginspirasi banyak orang. Penerapan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan. Pada saat menjabat sebagai presiden, Habibie harus mengawal era reformasi dengan menghadapi ketidakstabilan dan disintegrasi pasca kerusuhan Mei 1998. Meski hanya menjabat selama 1 tahun sebagai presiden, tapi Habibie berhasil membuat terobosan untuk Indonesia yang lebih baik lagi, diantaranya yaitu Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang Otonomi Daerah. Semua kebijakan ini tentunya tidak serta-merta muncul begitu saja. Hal ini didasari atas kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga menciptakan kepuasan pada masyarakat. Selain itu, pesawat N250 Gatot-Kaca 1995 adalah pesawat pertama yang diciptakan oleh B.J. Habibie, yang menjadi bukti agar seluruh wilayah Indonesia dapat terlayani dan bisa terkoneksi lewat udara. Ada juga pesawat R80 yang merupakan pengembangan dari pesawat N250. Pesawat ini dirancang dengan teknologi terbaru dan super canggih dengan tingkat kemampuan yang tinggi bagi penumpang. Tak seperti pesawat pada umumnya, pesawat R80 dilengkapi dengan teknologi fly-by-wire yang menggunakan sinyal elektronik dalam memberikan perintah. Nilai selanjutnya yaitu akuntabel. Di bidang reformasi hukum, B.J. Habibie telah melahirkan undang-undang sebanyak 68 undang-undang dalam waktu 16 bulan. Ini sebuah prestasi sendiri bagi Presiden B.J. Habibie yang berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Habibie sukses menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang awalnya berkisar 10.000 hingga 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat menjadi 6.500 rupiah per dolar Amerika Serikat, sesuatu yang belum terulang lagi hingga saat ini. Hal ini membuktikan bahwa B.J. Habibie melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi yang merupakan unsur-unsur dari nilai akuntabel itu sendiri. Selanjutnya yaitu nilai kompeten. B.J. Habibie pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi Indonesia. Beliau juga dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena semasa hidup telah memberikan kontribusi dalam kemajuan teknologi menjadi lebih maju. Karena riwayat studi dan gelarnya, Habibie terpilih menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang pertama. Habibie juga menerima banyak penghargaan nasional dan internasional, seperti penghargaan Edward Warner Award dan Award von Karman yang setara dengan hadiah Nobel. Kampus ITB memberinya penghargaan tertinggi yaitu Ganesha Prajamanggala Bhakti Kencana. Harmonis. Salah satu warisan Habibie sebagai presiden adalah menetapkan Impres nomor 26/1998 yang menghapuskan kata pribumi dan non-pribumi, serta kewajiban bagi aparatur negara untuk memberi pelayanan yang sama untuk setiap warga negara. Habibie pula yang menghapuskan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia melalui Impres nomor 4/1999. Langkah berani Habibie dalam konteks mengakomodasi perbedaan pandangan dalam hal agama ditunjukkan dengan membebaskan para tahanan politik Islam yang dipenjara oleh rezim Orde Baru. Hal ini menunjukkan bahwa B.J. Habibie menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. B.J. Habibie juga merupakan salah satu pemimpin yang partisipatif di mana beliau selalu mengikut sertakan bawahannya untuk bersama-sama berperan dalam proses pengambilan keputusan. Loyal. B.J. Habibie awalnya sangat sukses sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi pada perusahaan penerbangan MBB.
yang berpusat di Hamburg, Jerman. Mengetahui kecerdasan Habibie, Presiden Soeharto mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman untuk menemui seraya membujuk Habibie pulang ke Indonesia. Habibie tanpa ragu bersedia dan melepaskan jabatan dan prestasinya di Jerman dengan alasan memberi segala ilmunya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Beliau bahkan ditawari status warga negara kehormatan oleh Jerman yang sadar akan potensi B.J. Habibie. Namun jawaban Habibie adalah, sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan pulang ke Indonesia. Seperti dikutip dalam buku Habibie dan Ainun. Penerapan sikap ini sangat sesuai dengan core value ASN, yaitu loyal. Adaptif. Inovasi Habibie untuk negeri ini sangatlah tidak ternilai. Di tangannya, Indonesia pernah membuat pesawat terbang sendiri, bahkan Habibie pernah menyumbang berbagai hasil penelitian dan sederet teori untuk ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang termodinamika, konstruksi, dan aerodinamika. Beberapa rumusan teori dikenal dalam dunia pesawat terbang, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Habibie pun mendapatkan julukan Mr. Crack atas teori beliau tentang rambatan titik retakan pada pesawat. Industri-industri strategis yang dirintis oleh Habibie memberikan kontribusi terhadap perkembangan industri nasional seperti pesawat terbang, senjata, amunisi, kapal, panser, kendaraan, dan masih banyak lagi. Untuk itu, keperluan sipil maupun militer, beliau menjadikan teknologi bangsa Indonesia disegani di tingkat dunia serta terus-menerus menekankan pentingnya penguasaan iptek untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kolaboratif. Habibie diketahui berhasil membawa Indonesia keluar dari cengkraman krisis moneter dengan cara bekerja sama dengan IMF. IMF memberikan dana pinjaman sejumlah 5 miliar US dollar untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada tahun 1968, Habibie telah mengundang sejumlah insinyur tanah air untuk turut bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Sekitar 40 insinyur Indonesia akhirnya dapat bekerja di MBB atas rekomendasi Habibie. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan kemampuan dan pengalaman insinyur Indonesia jika kembali ke tanah air dan membuat produk Indonesia. Ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, Habibie kembali aktif sebagai penasehat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya, yaitu Habibie Center. Jadi kesimpulannya adalah nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan ASN sehari-hari, seperti halnya B.J. Habibie yang terus melakukan perbaikan dalam pembuatan pesawat sehingga pelayanan untuk masyarakat terus ditingkatkan. B.J. Habibie melayani masyarakat tanpa memandang suku, agama, dan ras dengan dikeluarkannya Inpres nomor 26 tahun 1998 dan Inpres nomor 4 tahun 1999. B.J. Habibie juga sangat bertanggung jawab dan akuntabel dalam menjalankan setiap pekerjaannya. Diharapkan ASN dapat mencontoh perilaku tersebut. Beliau tidak henti-hentinya meningkatkan kompetensi dengan terus belajar hingga S3 dan mendapat gelar summa cum laude. Beliau juga sudah mengembalikan krisis moneter melalui kerjasama dengan IMF. Inovasinya dalam dunia dirgantara seperti teori yang telah disebutkan diharapkan dapat menginspirasi ASN untuk berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan zaman.